Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Destu Cahyadi dari Prodi Pendidikan Matematika Unma Banten semester 2. Baik, di sini saya akan sedikit membagi tips bagaimana cara efektif belajar matematika di rumah saat pandemi virus corona ini. Bagi teman-teman yang masih mencari universitas yang ada prodi pendidikan matematikanya dengan biaya kuliah yang terjangkau dan tentunya juga sudah terakreditasi, gabung aja bersama kami di Unma Banten. Untuk info pendaftaran bisa dilihat pada gambar berikut. Banyak orang yang tidak suka sama matematika, tapi beda halnya dengan saya. Sebenarnya saya tidak terlalu pandai terhadap matematika, tapi karena saya suka, maka saya geluti bidang matematika. Kenapa banyak orang tidak suka pada matematika? Pada dasarnya matematika itu sebenarnya pendidikan yang sangat menyenangkan menurut saya. Mungkin karena ketidaktahuan teman-teman terhadap matematika, makanya teman-teman menganggap matematika ini adalah pendidikan yang sangat menyulitkan. Padahal matematika ini pendidikan sangat menyenangkan. Matematika memang lebih dikenal banyak memiliki rumus dan hitungan, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa bisa begitu? Mungkin salah satu faktornya teman-teman belum memahami tips cara belajar matematika dengan benar. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai beberapa tips cara belajar matematika agar lebih efektif lagi. Oke, yang pertama, ketahui apa yang sedang kamu pelajari. Jangan sampai kamu tidak mengetahui apa yang akan kamu pelajari. Sebagai contoh, banyak siswa hafal dan dapat menggunakan rumus ABC untuk mencari akar persamaan kuadrat. Tapi ternyata mereka tidak paham dan tujuan mencari akar persamaan kuadrat. Bahkan tidak tahu apa itu akar persamaan kuadrat. Nah, jadi sebelum mau mempelajari matematika, kalian harus tahu dulu apa nih yang mau dipelajari. Oke, selanjutnya yang kedua, pahami dan kuasai konsepnya. Kamu juga harus memahami konsep-konsep materi yang akan kamu pelajari. Jangan sampai kamu tidak tahu. Mulai dari pendefinisian, kemudian teorema-teorema, ide dalam pemecahan masalah, hingga penerusan rumusnya. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal dalam matematika juga, kalian harus memahami konsep dasar dari soal yang akan kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, tingkatkan kepahaman kalian untuk memecahkan berbagai masalah, baik dalam soal cerita maupun soal gambar. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang belum paham untuk mengerjai soal-soal matematika. Teman-teman bisa mencari berbagai sumber. Mungkin sekarang enak ya, banyak sumber yang bisa memberikan kita mempelajari matematika, entah itu dari YouTube, Google, dan sebagainya. Kalian bisa menggunakan media itu untuk membantu proses belajar kalian. Kemudian yang keempat, belajarlah dengan metode
30:10. 30 di sini adalah kita belajar memahami soal selama 30 menit. Kemudian 10 menit itu kita pakai untuk istirahat. Setelah kita bisa memahami soal tersebut, kemudian otak kita refresh sejenak untuk beristirahat. Entah itu mau minum atau makan cemilan, yang penting otak kita di-refresh sebentar dahulu. Setelah kita istirahat 10 menit, selanjutnya kita mencoba untuk mengerjakan soal, baik soal gambar maupun soal cerita. Tips yang kelima adalah sering latihan. Jadi kalau misalkan kalian sudah menggunakan metode 30:10 tadi, kemudian teman-teman udah mulai memahami, udah mulai bisa mengerjakan matematika, latihanlah sesering mungkin, sering mengerjakan soal, baik soal gambar maupun soal cerita. Itu untuk memperlancar kalian dalam belajar matematika. Kemudian yang terakhir, jika kalian sudah melakukan semuanya, percaya dirilah terhadap diri kalian sendiri. Saat kalian mengerjakan soal matematika, jangan pernah menanyakan jawaban pada teman Anda. Jadi tetap percaya diri, apapun hasilnya itu adalah hasil diri Anda sendiri. Good luck teman-teman, semoga berhasil. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.